Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing kami Bapak Aloysius Harimukti, SEMS AKPHD. Perkenalkan kami dari kelas 3C01 Akuntansi, mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya Bekasi, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Menengah, Motivasi Belajar dan Perilaku Belajar terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Pada bagian pertama, kita akan membahas daftar isi, di mana terdapat 5 poin. Yang pertama, bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Di bab kedua, terdiri dari penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan juga kerangka pemikiran. Kemudian di bab ketiga terdiri dari desain penelitian, tahap penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, waktu dan tempat penelitian, dan juga metode analisis data. Kemudian di bab 4 terdapat hasil dan pembahasan, dan di bab kelima terdapat kesimpulan dan saran. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal utama dan terutama di dalam kehidupan era masa sekarang ini. Salah satunya program studi akuntansi merupakan jurusan di Fakultas Ekonomi yang paling banyak diminati mahasiswa saat ini. Selain itu, mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi maupun perusahaan, khususnya di Indonesia. Sehingga perguruan tinggi baik swasta maupun negeri perlu memperhatikan seberapa besar tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswanya, sehingga dapat diperoleh lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, pengetahuan akan konsep dasar akuntansi merupakan suatu kunci yang utama untuk memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang baik. Latar belakang pendidikan menengah merupakan faktor yang berpengaruh pada tahap pra-perkuliahan ini. Meskipun pada kenyataannya, pemahaman pendidikan akuntansi yang dapat sewaktu di pendidikan menengah berbeda dengan pendidikan akuntansi yang akan didapat di bangku perkuliahan. Motivasi dan perilaku belajar selama di perguruan tinggi juga mempengaruhi prestasi akademik seorang mahasiswa. Kebiasaan atau perilaku belajar mahasiswa erat kaitannya dengan penggunaan waktu yang baik untuk belajar maupun kegiatan lainnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah latar belakang pendidikan menengah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Yang kedua, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Dan yang ketiga, apakah perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan menengah terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Terdapat 4 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti, yaitu dapat mengetahui apakah latar belakang pendidikan menengah, motivasi belajar, dan perilaku belajar yang berbeda berpengaruh atau tidak terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Ada pula manfaat praktis bagi pendidik, yaitu untuk menyusun dan memperbaiki sistem pembelajaran dalam perkuliahan program studi akuntansi dan dalam rangka menjadikan lulusan mahasiswa akuntansi yang baik sekaligus menjadi seorang akuntan yang berkualitas. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi peserta didik, yaitu sebagai dorongan agar mahasiswa menyadari dan mampu mengembangkan motivasi belajar dan perilaku belajar untuk memperoleh pemahaman akuntansi yang baik. Penelitian terdahulu. Di sini kami memiliki 5 penelitian jurnal. Yang pertama dari
Linda Atik Rohana dan Sugeng Sutrisno tahun 2016 tentang pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Lalu yang kedua, dari Mayang Wulansari dan Lukman Hakim tahun 2015, di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kecerdasan logis matematis, hasil belajar pengantar akuntansi, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Lalu yang ketiga, jurnal dari Dwi Budiadi dan Jenny Sulistiawati tahun 2013, di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kompetensi dosen, self-efficacy, locus of control, fasilitas pembelajaran terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. Yang keempat, jurnal dari Nurfaidah As-Solihah, Rispantio, dan Joko Kristianto tahun 2018, di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kecerdasan intelektual, perilaku belajar, perilaku budaya, dan kepercayaan diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Lalu jurnal terakhir dari Putri Andini Indah Lestari, Rispantio, Joko Kristianto tahun 2015, di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kepercayaan diri, motivasi belajar, dan latar belakang pendidikan menengah terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Kerangka pemikiran. Terdapat dua variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Yang merupakan variabel bebas yaitu latar belakang pendidikan menengah sebagai variabel X1, motivasi belajar sebagai X2, dan perilaku belajar sebagai X3. Lalu ada variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam hal ini, pemahaman akuntansi menjadi variabel terikat dan merupakan variabel Y. Metode dan tahap penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian melalui Google Form atas data pernyataan kepada responden. Dan ada 3 tahapan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama tahap perencanaan, meliputi tahap identifikasi, menentukan rumusan masalah, menentukan hipotesis, serta menyusun desain penelitian. Yang kedua tahap pelaksanaan yang meliputi aktivitas penelitian, yaitu menghimpun data, yang menjadi dasar untuk menguji hipotesis. Dan tahap ketiga tahap penulisan dengan membuat laporan hasil penelitian dari pengaruh latar belakang pendidikan menengah, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya ada variabel penelitian. Berdasarkan penelitian ini kami menyimpulkan variabelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini merupakan variabel bebas adalah latar belakang pendidikan menengah, motivasi belajar, dan perilaku belajar. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam hal ini adalah tingkat pemahaman akuntansi. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi dan dilakukan kurang lebih selama 4 bulan di bulan September sampai bulan Desember tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi dan sampel penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi semester 3 sampai semester 7 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi. Selanjutnya ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode partially squares atau PLS. Metode PLS adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa digunakan untuk menangani banyak variabel respon serta variabel eksplanatori sekaligus. Tahap analisis menggunakan PLS pada penelitian ini melalui 3 proses tahapan, yaitu melalui uji outer model, uji inner model, dan uji hipotesis. Selanjutnya, hasil model pengukuran dengan outer model. Outer model ini digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya.
Pengujian ini meliputi convergent validity, discriminant validity dalam bentuk AVE, dan composite reliability. Di sini yang pertama ada convergent validity. Hasil pengolahan dengan menggunakan SMERT PLS, di mana nilai outer loadings dari indikator variabel latar belakang pendidikan menengah, motivasi belajar, perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi, tidak terdapat indikator yang memiliki nilai loading faktor yang kurang dari 0,5, atau nilai korelasi antara konstruk dengan variabel ini sudah memenuhi convergent validity, karena sudah di atas nilai loading faktor 0,5. Yang kedua, ada composite reliability. Hasil dari pengujian ini dapat diketahui dengan skor AFE dan composite reliability-nya, di mana skor yang dianjurkan untuk AFE adalah lebih dari 0,5. Dalam hasil pengujian ini, AFE dianggap cukup memuaskan dengan nilai 0,6 dan dianggap bahwa indikator cukup valid. Kemudian skor composite reliability yang dianjurkan adalah lebih besar dari 0,5. Di mana nilai tinggi ini ditunjukkan dengan nilai 0,9 dan reliabilitas dianggap cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih dari 0,8. Selanjutnya, hasil model pengukuran dengan inner model. Inner model ini menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten 1 dengan lainnya. Pengukuran ini melalui model struktural yaitu R-square. R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau variabel dependen untuk memprediksi apakah model adalah baik atau buruk. Hasil inner model dalam SMART PLS yang ditunjukkan dalam data tabel ini dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square variabel tingkat pemahaman akuntansi adalah 0,601. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan menengah, motivasi belajar, perilaku belajar mempengaruhi variabel tingkat pemahaman akuntansi sebesar 60,1% atau masih ada 39,9% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil model pengukuran dengan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa hubungan latar belakang pendidikan menengah terhadap tingkat pemahaman akuntansi sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini menunjukkan nilai O yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,303 dengan nilai T statistics sebesar 1,772. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel yang sebesar 1,960. Sehingga dapat diartikan bahwa latar belakang pendidikan menengah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya hipotesis 2. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian adalah motivasi belajar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya hipotesis 3. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian adalah perilaku belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Kesimpulan 1. Latar belakang pendidikan menengah tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua, motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang ketiga, perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Saran 1. Ketika membagi kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi. Misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung kepada responden agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian. 2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan sampel penelitian dapat diperluas tidak hanya untuk mahasiswa akuntansi semester 3-7 saja, sehingga lebih dapat digeneralisasikan. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sekian hasil dari penelitian kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aloysius Harimukti atas bimbingannya.
Mohon maaf jika ada kekurangan dari hasil penelitian kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.